Apa ya? Nggak masuk kan ember-ember? Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Lagi shalom. Puji nama Tuhan, suatu kepercayaan dan anugerah yang besar Tuhan boleh izinkan dalam hidup kita, dikasih kesempatan masuk di minggu pertama di bulan yang pertama di tahun 2025. Seberapa banyak di antara kita yang menikmati janji-janji Tuhan dalam hidupnya? Katakan amin. Punya Yesus yang menyelamatkan hidup kita, katakan amin. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini, dan kita bersuka cita sebab Dia baik selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kalau kami boleh menginjakkan kaki kami di tahun 2025 ini Tuhan, kami akui bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan demi kemurahan Tuhan yang melingkupi hidup kami. Kami percaya di tahun ini setiap kami hidup dalam kelimpahan demi kelimpahan bersama dengan Tuhan. Dalam kelimpahan, dalam damai sejahtera, dalam ekonomi, dalam pekerjaan kami, dalam sukacita dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan kami percaya semakin hari iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sebab kami tahu kami mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami gak mau khawatir akan hari esok, tapi kami mesrakan hidup kami dalam rancangannya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari sekarang kita yang siap menari dan merayakan kebaikan Tuhan, menerima janji Tuhan dalam hidupnya. Sama katakan amin. Siapa sore-sore bagi Tuhan yang semangat, katakan haleluya. Hey, hey.
pikir terima janji Tuhan. Terima janji Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali. Kau memilih setiap kami Tuhan untuk jadi para pelayan-pelayan kasih karunia di tempat, untuk jadi mempelai-mempelai Tuhan dari sekian ribu manusia di dunia ini. Tapi kau mengasihi setiap kami
janji itu ya Bapa. Dia tidak pernah lalai akan janji-janjinya, dan dia tidak pernah ingkar janji di dalam kehidupan kami Tuhan. Dia selalu menepati janjinya dan selalu menggenapi apa yang sudah dia perkatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau tahun 2025 ini adalah tahun kelimpahan dalam kehidupan kami, kelimpahan di dalam usaha bisnis kami, kelimpahan di dalam kehidupan kerohanian kami, kelimpahan di dalam segala aspek materi kami Tuhan. Dan kami katakan Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Visi tahun 2025 akan tergenapi dalam kehidupan kami, tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di awal minggu di tahun 2025 di bulan Januari ini Tuhan, kami memulai visi kami ini ya Tuhan. Kami memulai visi yang datangnya dari Tuhan ini ya Bapa. Itu adalah visi kelimpahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus berjalan dari bulan Januari sampai bulan Desember di tahun 2025 ini Tuhan. Menang atas visi kami Tuhan. Menang atas kelimpahan yang Tuhan berikan atas kami Tuhan. Tidak ada yang gugur dalam perjalanan iman kami Tuhan. Kami mencapai destiny kami. Kami mencapai target dan tujuan kami Tuhan. Bahwa hidup kami adalah hidup yang dengan kelimpahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditabur pada sore malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini berfirmanlah di dalam kehidupan kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga sudah siap untuk menjadi pelaku dari firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi salam. Selamat Natal, selamat tahun baru untuk kita semua saudara. Biar semua kita mengalami kelimpahan sesuai dengan iman kita di dalam visi tahun 2025 yang adalah tahun kelimpahan saudara. Haleluya. Katakan kanan kirinya, tahun 2025 adalah tahun kelimpahan. Tahun 2025 tahun kelimpahan. Amin. Haleluya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar ada satu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa temanya saudara? Kelimpahan di dalam Kristus saudara. Tema atau visi tahun 2025 yang adalah tahun kelimpahan itu bukan hanya kelimpahan di dalam hal materi saja saudara, tapi lebih dahsyat itu saudara, kita kelimpahan di sumber materinya itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan saudara. Kelimpahan di dalam Yesus, kelimpahan di dalam Dia yang adalah sumber dari segala-galanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Nah saudara, Efesus 3 ayat 16 sampai dengan ayat 21, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Semuanya kelihatan? Kelihatan ya? 1, 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun Ia
jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 21 ini menggambarkan kelimpahan di dalam Kristus yang memampukan kita untuk hidup dengan penuh kasih, dengan penuh kekuatan dan dengan penuh kelimpahan. Sumbernya di mana? Kristus, saudara. Kelimpahan di dalam Kristus. Ini adalah sumbernya. Ketika kita hidup di dalam kelimpahan Kristus ini, saudara, kepenuhan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah hidup kita penuh kasih, hidup kita memiliki kekuatan, hidup kita penuh dengan kemuliaan, saudara. Amin. Jadi hidup kita nggak sembarangan lagi, saudara. Kenapa? Karena hidup kita sudah dilingkupi, sudah dibanjiri, saudara, oleh Kristus itu, saudara. Sehingga ketika kita berjalan dalam kelimpahan kemuliaannya. Bukan hanya sekedar ya sudahlah kita jadi orang Kristen, tapi kita nggak ngerti makna kekristenan itu, saudara. Tahunnya boleh berubah, saudara, tapi gayanya tetap sama. Nah ini repot, saudara. Amin, betul ya. Tahunnya tahun 2025 keren loh, saudara. Enggak, bukan masalah pergantian tahunnya, saudara. Pergantian tahun hanya sebuah momentum aja, saudara. Tetapi yang paling penting dalam kehidupan kita adalah setiap hari kita berjalan dalam kelimpahan kemuliaan Tuhan. Setiap hari kita berjalan dalam kepenuhan Allah. Setiap hari kita berjalan dalam kelimpahan Kristus itu, saudara. Sehingga hidup kita penuh dengan mujizat, hidup kita penuh dengan kemuliaan, hidup kita penuh dengan berkat-berkat Allah. Katakan amin. Ini yang harusnya ada di dalam kehidupan kita, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, bukan masalah ganti tahun dari 2024 menjadi 2025. Bukan itu masalahnya, saudara. Tapi permasalahannya adalah level kerohanian kita udah sampai sejauh mana. Yang pernah saya katakan di sini, pernahkah saudara selama hidup jadi orang Kristen, sudahkah membuat tabel atau diagram sampai sejauh mana level kerohanianku, sampai sejauh mana pengenalanku akan Tuhan, sampai sejauh mana dalamnya kasih kita kepada Tuhan? Sudah pernah bikin itu? Banyak orang Kristen yang gak pernah bikin itu, sudah. Banyak orang Kristen yang sudahlah, pokoknya gue jadi orang Kristen, dibaptis, bahasa roh, kenceng-kenceng, selesai. Bukan itu, saudara, Kristen. Tapi yang kekristenan itu adalah dia tahu bagaimana dia bertumbuh, dia tahu bagaimana dia berakar, dia tahu bagaimana hidupnya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bukan hanya sekedar ganti tahun sekali lagi, tapi bagaimana kehidupan kerohanian kita yang semakin berakar di dalam Tuhan, semakin berkembang di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin berbuah di dalam Tuhan. Itu intinya, saudara. Kenapa? Karena kalau kita mengalami kelimpahan di dalam pengenalan akan Tuhan, itu keren, saudara. Sekali lagi, kekristenan itu bukan masalah berapa lama jadi orang Kristen. Amin. Kekristenan itu bukan masalah keturunannya Kristen, saudara. Kekristenan itu bukan masalah berapa lama kita melayani Tuhan. Enggak, saudara. Kekristenan itu bukan masalah jabatan gerejawi, bukan. Tapi yang namanya kekristenan adalah seberapa dalamnya kita mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar. Seberapa dalamnya dan seberapa kuatnya kemuliaan, kelimpahan kemuliaan Allah itu terus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, ada 3 hal yang kita mau pelajari dari kitab Efesus 3 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Yang pertama begini, saudara. Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 17 dibilang begini. Aku berusaha supaya ia, siapa ia ini?
Yesus kan? Supaya Yesus menurut kekayaan kemuliaan Yesus menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh iman Kristus, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasihnya. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah kelimpahan kekuatan Kristus. Tahun 2025 adalah tahun kelimpahan. Amin. Tapi sejauh mana kelimpahan itu benar-benar melimpah di dalam kehidupan kita, sampai sejauh mana kekuatan iman kita terus melimpah di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, saya mau katakan begini. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Natal lagi, saudara. Kira-kira ada yang gugur ya? Ini perjalanan kita loh, saudara. Di 2025 yang adalah tahun kelimpahan, ada yang gugur ya? 2024 banyak yang gugur, saudara. Betul ya? Jangan sampai 2025 ada yang gugur juga. Amin. Kenapa? Saudara, saya bilang Tuhan terus menanti. Tampian itu tiap hari, saudara. Itu saya bilang tadi, bukan masalah berapa lama kita jadi Kristen, bukan masalah berapa kita melayani, bukan masalah berapa lama kita jadi preman lah, jadi apa lah, bukan itu, saudara. Tapi Tuhan menanti terus sampai kedapatan kita tetap setia di dalam tampilan Tuhan itu. Ada yang gugur? Itu sebabnya kelimpahan Tuhan menguatkan kita dan meneguhkan kita, saudara. Meneguhkan iman percaya kita, sehingga oleh imanmu, oleh iman kita, Kristus diam bersama dengan kita, bahkan berakar bersama dengan kita, lalu berdasar di dalam Kristus bersama dengan kita, saudara. Ada yang gugur? Ngeri perjalanan ini, saudara. Nggak gampang apa yang kita pikirkan. Oh, kelimpahan ya, saudara. Ini awal tahun kita, saudara. Ini minggu pertama di mana kita beribadah di tahun 2025 di bulan Januari. Apakah kita tetap setia sampai bulan Januari, sampai akhir bulan Januari? Apakah kita tetap setia sampai bulan Februari? Apakah kita tetap setia sampai bulan Desember, saudara? Dan gak ada yang gugur. Gereja lokal adalah ujiannya. Gereja lokal adalah ujiannya, saudara. Sampai sejauh mana kita berakar di dalam gereja lokal ini, sampai sejauh mana kita bertumbuh di dalam gereja lokal ini, sampai sejauh mana kita bertumbuh di dalam gereja lokal ini. Di sini ujiannya. Makanya hati-hati, saudara. Perjalanan kita jangan sampai ada yang gugur. Katakan kanan kiri, jangan gugur. Amin. Jangan ada yang mundur. Aduh Pak, saya capek Pak, saya gak suka sama dia, saya begini Pak, saya begini Pak, saya begini Pak, aduh saya lelah Pak, saya mundur aja dari pelayanan Pak. Saya mau bilang pelayanan adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan atas kita semua. Amin. Saudara, saya mau bilang banyak anak STT yang mau pelayanannya sudah, tapi selalu gak diterima sama gereja lokal kan. Makanya banyak yang mereka gak tuh. Kasihan kan, saudara ya. Tapi di tempat ini kita buka, ayo semua melayani Tuhan. Kenapa? Sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita semua ketika kita mau jadi volunteer untuk melayani Tuhan. Saudara tahu volunteer artinya apa? Sukarelawan. Amin. Katakan kanan kirinya, kamu adalah sukarelawan itu. Biar kita semua kuat, saudara. Makanya Rasul Paulus untuk jemaat yang di Efesus, kenapa dia menulis Efesus 3:16 sampai dengan ayat 21 itu, saudara? Karena banyak yang gugur.
kota Efesus. Efesus sekarang udah berubah nama menjadi Turki. Jadi pusat kekristenan menjadi pusat keislaman. Apa yang terjadi, saudara? Karena banyak yang gugur di sini. Makanya Rasul Paulus bilang begini, aku berdoa. Dia berdoa untuk siapa? Untuk jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Aku berdoa supaya Yesus Kristus menurut kekayaannya dan kemuliaannya menguatkan kamu dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bermain di sini di hati, saudara. Tuhan bermain di sini, saudara. Amin, saudara ya. Tuhan memberikan kekuatan. Aku berdoa supaya kamu kuat, kamu tetap teguh dan tidak pernah goyah. Kenapa? Karena kita nggak tahu 2025 ini apa yang akan terjadi. Hari ini dari pagi sampai siang itu panas banget, terik banget. Tiba-tiba gelap. Siapa yang bisa prediksi? Nggak ada, saudara. Amin, saudara. Hati-hati, saudara. Itu sebabnya kita hidup di dalam kelimpahan kekuatan Kristus supaya apa? Kita kuat di dalamnya. Kita tetap teguh di dalam Kristus dan tidak pernah goyah. Katakan kanan kirinya, jangan gugur, jangan mundur. Amin. Menentukan kita semua oleh Roh-Nya, sehingga oleh iman kita, ya kan, Kristus itu diam di dalam kita, saudara. Kenapa? Kekristenan itu berdasarkan iman. Kristen bukan bicara logika. Makanya banyak sekali pertentangan. Kenapa Tuhan orang Kristen ada 3 lah? Kenapa Yesus disalib lah? Kenapa Yesus dilahirkan lah? Itu nggak bisa dipikirkan dengan logika, saudara. Nggak ada yang nyampe ke sana, saudara. Betul nggak? Kenapa? Karena Tuhan main di sini di hati. Iman. Berjalan di dalam kekristenan adalah berjalan dalam iman. Sepertinya mustahil. Tuhan, mana mungkin sih ini tahun 2025 tahun kelimpahan. Toh kok begini-begini aja, kok begini-begini aja, hidup gue tetap susah. Weh, dengar baik-baik. Hidup orang benar itu dengan imannya, bukan dengan logikanya. Amin. Hidup orang benar itu dia berjalan dengan iman. Berjalan bersama dengan Yesus itu berjalan dengan iman. Aku percaya Tuhan, 2025 ini adalah tahun kelimpahan. Aku percaya sepanjang bulan Januari aku diberkati. Ada terobosan, ada kemenangan, ada kelimpahan di dalam hidupku. Itu iman. Yang pernah saya ilustrasikan, saudara ya, iman atau doa ya. Doa itu kan perlu dengan iman, betul ya? Itu seperti kita menaruh air dalam wadah, betul? Sampai dia penuh. Coba gini, ini kosong. Nah, ya. Ini contoh, saudara. Bagaimana iman kita terus bertumbuh, berangkat dan berbuah. Ini wadah, dan ini doa kita. Doa terus, betul ya? Terus doa lagi. Kapan nyampainya? Alkitab mengatakan berdoalah terus dan tidak jemu-jemu. Terus berdoa. Ini jawaban doanya. Terus berdoa kelimpahan. Ini jawaban doanya, saudara. Kalau belum luber, iman lu belum nyampe, doanya belum nyambung, saudara. Amin. Ngerti sampai di sini ya? Oke. Ini ilustrasi aja, saudara, supaya kita mengerti kenapa kita terus berdoa, kenapa kita terus berjalan dalam iman. Supaya apa? Kelimpahan itu bukan hanya slogan, tapi kelimpahan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita, saudara.
Kita nggak tahu nih besoknya apa yang terjadi di hari Senin, saudara. Siapa tahu aja Tuhan kirim orang yang luar biasa. Aku didatengin Tuhan Yesus, aku dimimpiin. Saya pernah alami itu, saudara. Baik saya, dia cari-cari saya, saudara. Saya tuh kayaknya dikejar-kejar. Dikejar-kejar siapa? Tuhan Yesus. Loh kenapa? Semalam saya dimimpiin mukanya Bapak. Terus Bapak butuh apa? Nah, kalau bicara udah butuh kan enak ya? Itu senang saya kedengar. Apalagi nanya nomor rekening. Aduh. Dan itu yang namanya apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati yang tidak pernah kita pikirkan, sudah itu terjadi, sudah. Amin. Siapa yang nyangka? Saya diundang ke tempat satu itu namanya yang punya SMP. Saya bawa di sini. Siapa saya? Yang datang naik taksi ekspres warna putih itu. Gak dianggap sama security-nya. Bapak siapa? Bapak siapa? Saya udah taksi. Kamu ngapain? Dia pikir mau ngasih proposal. Enggak ada proposal. Akhirnya dia telepon ke dalam. Oh ya itu pendeta saya. Suruh masuk sudah. Mereka pulang dengan Alphardnya lah, mobil mewah. Iksan kalau pulang naik taksi. Apakah saya dulu? Siapa saya? Betul saudara. Ini mujizat. Mujizat dia gak terduga-duga, saudara. Tapi itu terjadi. Saudara, berjalan dalam Kristus itu kita dikuatkan, saudara. Ada sebuah kelimpahan kekuatan Kristus dalam hidup kita. Amin, saudara. Dia menguatkan kita dan dia meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan itu sendiri. Amin. Jadi biar hari ini saudara jemaat Tuhan itu mengerti kelimpahan bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar visi, tapi harus terjadi di dalam kehidupanku. Bagaimana caranya? Iman. Yang kedua, terus berkatakan, hari ini kelimpahan terjadi dalam hidupku. Hari ini terjadi dalam kehidupanku. Mau itu terjadi atau enggak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah memperkatakan dengan iman bahwa pasti tergenapi, pasti terjadi, pasti terjadi. Dan seperti tadi itu saudara, sampai dia luber, itu jawaban doa. Siapa tahu aja besok pagi ada yang ketemu Ibu Tiwi. Saya semalam bermimpi bahwa Tuhan menyuruh saya bawa ini koper. Kita nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Amin. Tiba-tiba Aldi datangin sama pengusaha. Sepertinya kamu harus bekerja. Kamu lagi pusing cari pekerjaan. Kerja di perusahaan saya. Siapa ya? Kelimpahan dari Kristus itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Dan itu menguatkan iman kita dan meneguhkan iman percaya kita kepada Kristus, saudara. Amin. Kekuatan Kristus itu memampukan kita untuk mengatasi segala kesulitan. Saya percaya semua kita mengalami kesulitan, betul? Saya percaya semua kita mengalami yang namanya pergumulan dan permasalahan hidup, betul ya saudara? Tapi kelimpahan dari Kristus itu menguatkan dan memampukan kita untuk dapat mengatasi segala macam perkara. Aku kuat karena Tuhan ada bersama denganku. Aku kuat karena Tuhan berakar dalam imanku dan mendasar dalam imanku, saudara. Amin. Lalu yang kedua dikatakan begini, kekuatan Kristus itu memampukan kita untuk mencapai destiny kita. Apa cita-citamu ya? Ibu Nela punya dagangan, saudara, harus punya supermarket. Haleluya. Amin. Dagangnya jangan dipikiran begitu, nggak cocok untuk anak Tuhan. Ini pengusaha datang, ibu cocok ambil rumah satu, sekarang tinggal di sini. Nah, Pak Cini tidurnya di bawah, karena nggak bisa naik kan.
Saya mau bilang gereja itu punya visi. Kita pribadi-pribadi harus punya visi juga. Apa visi kamu dalam keluarga? Amin, saudara. Yang penting tidak melenceng dari firman Allah. Yang penting tidak melenceng dari gereja lokal kita. Gereja lokal kita adalah tahun 2025, tahun apa? Kelimpahan. Itu harus tergenapi di dalam keluarga. Itu harus tergenapi di dalam usaha. Yang hari-hari ini Bapak Tara lagi cari rumah. Kita nggak tahu hari Senin apa yang terjadi. Kemungkinan dia didatangin sama pengusaha yang punya rumah. Saya kasih rumah di Kelapa Gading. Siapa yang tahu sudah? Tidak ada yang tahu. Ini semua misteri hilang. Amin. Bagian kita adalah memperkatakan visi tersebut. Amin, saudara. Dengan iman, tahun 2025 adalah tahun kelimpahan di dalam hidup. Amin, saudara. Kekuatan Kristus memampukan kita untuk mencapai tujuan hidup kita, mencapai destiny hidup kita, saudara. Artinya apa? Kita harus percaya Yesus Kristus gak perlu dibela. Kenapa? Dia mau keren, dia mau kuat. Kekuatan segala-galanya di muka bumi ini bersumber dari Dia, saudara. Amin, saudara. Yang kedua dikatakan begini. Di dalam Efesus 3:18-19 dibilang begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang kedua dikatakan begini, kelimpahan Kristus, kelimpahan kasih Kristus, saudara. Itu hal yang kita pelajari dari Efesus 3:16 sampai dengan 21. Yang kedua, kelimpahan kasih Kristus. Yang pertama tadi kelimpahan kekuatan. Yang kedua, kelimpahan kasih, saudara. Katakan amin. Nah, kelimpahan kasih ini, saudara, akhirnya kita dapat memahami betapa dahsyatnya Tuhan, betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa luar biasanya kasih Dia atas kita. Amin, saudara. Gak ada yang bisa menandingi kasihnya, saudara. Kasihnya itu keren. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Di sini kita bisa memahami bahwa ternyata Yesus keren. Katakan karantinya, Yesus keren. Yesus keren. Sekalipun kau tidak setia kepadaku, namun kata Yesus berapa? Aku tetap setia kepadamu. Amin. Walaupun ada satu orang yang gugur, saudara. Siapa namanya? Yudas. Katakan jangan jadi Yudas. Jangan jadi Yudas Iskariot. Tapi memang ditentukan untuk gugur. Tuhan itu adalah sutradara atas semuanya, saudara. Dia yang kita yang sebagai pemain-pemainnya. Saya jadi begini, saya jadi begini, saya jadi begini. Oh, nanti sini gugur. Tuhan udah tahu semua itu. Kenapa? Makanya ada peran antagonis, ada peran pro antagonis, sudah. Supaya apa? Supaya ada orang jahat, ada orang baik di muka bumi. Lalu yang ciptain siapa? Tuhan gak pernah menciptakan orang jahat, sudah. Tapi free will itu, kehendak bebas itulah yang akhirnya dia melakukan kejahatan dan dia melakukan kebaikan. Kehendak bebas itu, sudah. Setiap kita punya kehendak bebas. Betul, saudara? Kehendak bebas kita untuk memberontak ada. Kehendak bebas kita untuk hidup suka-suka ada. Betul, saudara? Ada yang Hawa jatuh dalam dosa karena dia salah mempergunakan kehendak bebasnya. Kita tahu
setiap kita punya free will, kehendak bebas. Tapi saya mau katakan, jangan salah mempergunakan free will itu, saudara. Pergunakan kehendak bebas kita untuk segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Cenderung manusia itu berbuat dosa. Coba tengok kanan kiri. Tengok kanan kiri. Jangan bilang lu selalu berdosa. Kita mau berdosa banget. Dari sejak SMP kita juga berdosa, betul ya? Masuk SMA udah berapa banyak dosanya? Masuk ke perguruan tinggi udah berapa banyak dosanya? Dari sejak SD kita udah berdosa, betul? Saya mau bilang begini, keberdosaan kita adalah hasil dari free will yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita mau menempatkan free will kita dalam keberdosaan atau dalam kebaikan bersama dengan Kristus? Kita punya free will itu. Itu sebabnya kita harus bisa memahami. Kalau kita bisa memahami kasih Kristus, saudara, kita tidak akan pernah melakukan dosa. Kenapa? Dia sudah mati untuk kita. Dia ada di muka bumi ini dalam kelahirannya sebagai manusia, saudara. Untuk apa? Untuk membebaskan kehidupan kita dari segala bentuk dosa. Kematiannya di kayu salib, kita pahami bahwa ini adalah kasih Kristus yang tiada duanya, saudara. Betul ya? Lalu dari memahami kita dapat mengenal kasih itu, sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi seluruh keperluan Allah. Keren banget, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di Efesus supaya apa? Mereka berlimpah dalam kasih, berlimpah dalam kasih Kristus. Mereka dapat memahami kasih Kristus dan mengenal kasih itu, saudara. Sehingga apa? Hidupnya, seluruh hidupnya kepenuhan Allah itu sendiri. Katakan amin. Jadi yang kedua, saudara, kelimpahan kasih Kristus. Yang ketiga, katakan begitu. Kasih Kristus itu memampukan kita untuk mengenal dan mengalami kehadirannya. Betul ya, saudara ya? Kalau saudara sudah tidak bisa lagi memahami kehadiran Kristus, maka saudara sedang berbahaya. Ya, pernah saya katakan tentang tabut, masih ingat? Ada yang 7 bulan, ada yang 20 tahun, ada yang 3 bulan. Yang 7 bulan ada di bangsa Filistin. Apa yang terjadi dengan bangsa Filistin ketika mereka merebut tabut Allah itu, saudara? Mereka korengan, penuh dengan nanah di seluruh tubuhnya, saudara. Bukan satu orangnya, sampai seluruhnya. Kenapa mereka bisa terjadi seperti itu? Karena mereka salah menempatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka menyamakan Allah Bapa, Yahweh, Adonai, Elohim itu sama dengan berhala-berhala, dengan dewa-dewa mereka. Dewa Dagon namanya. Dipersatukan di situ, saudara. Biar keren, saudara. Semakin banyak Tuhannya semakin bagus. Keren, betul, saudara. Makanya disatukan tabut Allah itu dengan dewa-dewa di situ. 7 bulan hancur, dibalikan lagi ke rumahnya Abinadab. Abinadab itu imam besar di Israel. 20 tahun lamanya nggak terjadi apa-apa. Mujizat nggak terjadi, pemulihan nggak terjadi. Kenapa? Jadi museum. Seringkali Alkitab kita jadi museum, saudara. Nggak pernah dibaca-baca, nggak pernah dijamah-jamah. Seperti itu adanya. Akhirnya apa? Bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, dan kita nggak ngalamin apa-apa, nggak ngalamin mujizat, nggak kenal dia juga, nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Nggak pernah dibaca. Tabut Allahnya nggak pernah diperlakukan sebagai Allah itu sendiri, seperti tanda kehadiran Allah itu nggak pernah, saudara. Memang sekarang tabut Allah berbentuk yang dulu, tapi tabut Allah itu berbentuk firman Tuhan yang sekarang ada di rumah kita masing-masing. Itu tabut Allah. Kita kenal gak sama tabut Allah? Jangan sampai kita baca, kita mati carinya di perjanjian lama. Ini bahaya, saudara. Betul ya? Ngeri ini, saudara. Amin. Ini tabut Allah. Makanya kita mengalami kehadirannya. Di rumah Obed-Edom 3 bulan saja keluarga mereka diberkati.
Kenapa? Karena Obed-Edom memperlakukan kehadiran Kristus dalam hidupnya dengan luar biasa, dengan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan setiap hari. Itu dilakukan. Kenapa? Melayani. Itu sebabnya kalau hari ini saudara diminta melayani, saudara, jadi keren. Waktu saya WA pribadi, saya japri, nggak ada jawabannya, saya doa dulu. Semua jawabannya siap, keren. Katakan kanan kirinya, kamu keren. Memang itu yang betul, saudara. Jangan diminta melayani lalu gaya-gaya rohani. Oh iya sebentar ya Pak, kami doa puasa dulu. Kalau ada yang ngomong begitu, saya cuma bilang begini, oke, kalian doa puasa selama 40 hari, 40 malam, gak usah makan, gak usah minum. Soalnya digolak doa puasanya. Ntar mati dong Pak, yes, mendingan mati kalau mati. Yang namanya melayani, gak perlu pakai doa, saudara. Ini kita melayani Tuhan. Amin. Jawaban kita, yes, kami siap. Amin, saudara. Makanya jawabannya keren-keren teman. Siap Pak Gembala, siap Pak Gembala. Itu yang bagus, saudara. Kenapa? Respon dari sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita. Saudara, hari ini mungkin jadi asal, mungkin jadi kolektor. Itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Saya pernah duduk bersama dengan saudara di situ sebagai jemaat Tuhan. Tapi hari ini, saudara lihat, ada perkembangan. Saya berdoa dari tempat ini akan lahir pokok-pokok yang luar biasa. Amin. Bukan jadi asal-asal yang luar biasa, olehan yang luar biasa, enggak. Harus ada pokok-pokok yang dahsyat yang luar biasa. Siapa tahu aja Aldi yang berdiam begitu modelnya. 3 tahun ke depan dia keren banget khotbahnya, saudara. Amin. Amin Aldi. Siap? Terus melayani Tuhan. Amin. Kasih Kristus itu membangun fondasi iman kita. Tanpa kasih Kristus, iman kita tidak akan pernah terbangun, saudara. Karena kasih, kelimpahan kasih itu adalah fondasi iman kita. Visi adalah fondasi iman kita, saudara. Kristus itu adalah fondasi keimanan kita, sehingga kita dapat mencapai destiny kita, saudara. Amin, saudara. Kita dipanggil untuk mengalami Kristus, kasih Kristus secara pribadi. Saudara, kalau saudara mau kenal kekristenan, lalu saudara mau kenal karakter orang Kristen, saudara terjun ke pelayanan. Selama saudara nggak jadi pelayan Tuhan, saudara masih jadi jemaat, saudara nggak kenal karakter orang Kristen. Justru kita kenal karakter orang Kristen ketika kita melayani. Oh, ternyata orangnya padahal kalau di gereja dahsyat sekali, ya Tuhan ternyata tahu betul. Itu saudara. Ketika saudara melayani, saudara akan mengalami yang namanya karunia-karunia ilahi. Mungkin Tuhan kasih saudara kan nubuatan, penglihatan, mendengar suara Allah. Tuhan kasih kepekaan. Itu terjun ke dunia pelayanan. Selama kita tidak terjun ke dalam dunia pelayanan, selama itu pula kita tidak kenal yang namanya Yesus. Karena ikut Yesus harus melayani. Kalau ikut Yesus hanya sekedar jauh sekarang selama-lamanya jadi cuma, itu namanya nggak berakar, nggak berkembang, nggak bertumbuh, dan nggak berbuah. Makanya banyak orang bilang, saya nggak berbuah di gereja ini, saya nggak bertumbuh di gereja ini. Hei, bukan masalah gerejanya, elunya bertumbuh apa enggak, elunya berkembang apa enggak. Amin, saudara. Elunya berbuah apa enggak. Kenapa? Ini urusannya pribadi. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, itu pribadi. Makanya pada waktu Yesus datang kepada murid-muridnya, yang pertama kepada si Matius orang Lewi itu, saudara. Lalu kepada
bilang, ketika kita mati, kita dapat bema. Ada bema di situ, ada mahkota. Mahkota kita melayani Tuhan. Yang nggak melayani Tuhan, saudara, dahulu sekarang sampai selama-lamanya jadi jemaat terus, saudara, itu dapat bando. Saudara tahu bando? Ada yang pakai bando? Karena mahkota. Kayak Pak Set, cuma kayak gini loh. Kameramen, syuting foto-foto. Mahkota. Dia kan sama. Multimedia, saudara. Itu dapat mahkota. Apalagi gembalanya. Wah, udah, gak usah ditanya kalau gembala dapat. Mahkota pengembalaan, saudara. Itu dapat saya, saudara. Ketua-ketua konser, nah yang mundur udah gak dapat. Asar dapat. Karena asar itu pada waktu menjawab tamu. Tuhan, cakep banget. Orang datang ke gereja itu terus sukacita. Jangan disambut salam Pak, itu Tuhan. Mau kalau jauh banget sih. Dia balik, nggak ada kerja-kerja lagi sudah. Kalaupun dia masuk ke gereja ini, Alfa Omega. Asal itu pintu gerbang. Ketika jemaat datang disambut dengan senyuman, ada 3 ibu-ibu yang luar biasa itu kan disambut shalom. Jemaat senang. Sama kayak saudara disambut sama Asyar. Shalom ibu, cantik banget. Udah sejak lahir. Senang gak kayak gitu? Coba kalau ada Asyar ya, shalom ibu ya Tuhan. Itu muka buta amat. Gak dikasih semalam. Repot saudara. Tapi gak dikasih duit misalnya gitu. Dia datang kepada kita pribadi-pribadi, memanggil kita untuk melayani bersama di tempat ini, saudara. Amin. Yang ketiga, ayat 20 bilang begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Hari ini kita banyak berdoa, saudara, tapi dia lebih dahsyat, yang doa kita lebih dahsyat, saudara. Amin. Ini yang tadi yang luber itu nggak berhenti, saudara. Jauh lebih banyak apa yang kita doakan dan kita pikirkan itu terus mengalir dalam kehidupan kita, saudara. Jadi doa kita nggak terbatas sampai di sini. Tuhan melakukan dahsyat. Saudara pernah ngalamin mujizat? Mujizat ini bukan, aduh Pak, saya sakit pilek, saya sembuh gara-gara minum Bodrexin. Itu bukan mujizat, saudara. Yang lebih spektakuler kalau mujizat, saudara. Amin. Kenapa? Karena mujizat itu adalah apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia, tapi Tuhan bisa. Itu mujizat. Kalau cuma sakit kepala, udah minum apa kek, nggak usah pakai mujizat ya, gitu saudara. Amin, saudara. Nah kalau yang belum punya rumah itu butuh mujizat. Amin. Yang mau punya restoran, mau punya catering itu butuh mujizat. Kenapa? Karena modal butuh mujizat. Amin, saudara. Ini makanya dibilang bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Amin, saudara. Dia bergila untuk melakukan perkara-perkara ajaib. Mungkin doanya kita A, dia lakukan apa jawabannya? B, C, D sampai Z. Padahal yang kita cuma A, tapi dia melakukan dahsyat dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Dikatakan apa? Turun-temurun sampai selama-lamanya. Nggak stop di saya, nggak stop di bumi, tapi akan turun ke Krisia, ke Gera, ke Kevin. Terus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kemuliaan itu terus ada, nggak stop sampai di ibu dewa saja, saudara. Tapi dia akan turun kepada 3 anaknya, dan 3 anaknya akan turun lagi sampai selamanya. Turun-temurun, saudara. Amin. Nggak sampai di kita kemuliaan itu, saudara. Kemuliaan itu akan terus
sampai selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya perlu kita doakan anak-anak supaya mereka benar-benar hidup dalam kekudusan ilahi. Mereka tidak hidup dalam dosa, tapi mereka hidup di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Itu yang kita doakan. Supaya apa? Bukan hanya berhenti di Pasien saja atau di Ibu Tiwi saja, tetapi turun ke Yesus, turun ke adik-adiknya, turun sampai selama-lamanya. Bukan hanya di Pak Jimmy, tapi bukan hanya di Ibu Esther, tapi turun ke Elo terus sampai selama-lamanya kemuliaan itu, saudara. Itu sebabnya hidup kita kelimpahan kemuliaan. Bukan hanya sampai di kita, saudara, tapi sampai turun-temurun. Katakan amin. Kelimpahan kemuliaan dalam Kristus Yesus, saudara. Ini yang ketiga. Amin. Hidup kita penuh dengan kemuliaan, berjalan dalam kemuliaan, berpikir dalam kemuliaan, berdoa di dalam kemuliaan, bekerja di dalam kemuliaan, berbisnis di dalam kemuliaan. Maka itu gak ada kecurangan di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita berjalan dalam kemuliaan. Kemuliaan inilah yang membuat kita terjawab doa kita. Doa kita tuh, dan apa yang kita pikirkan dijawab sama Tuhan. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan, saudara. Amin. Hidup dalam kemuliaan Tuhan, saudara. Kemuliaan Kristus itu memuliakan Allah. Ketika kita hidup dalam kemuliaan Allah, itu sama aja kita memuliakan Allah, saudara. Kemuliaan Kristus itu memberkati kehidupan kita. Kenapa bisa? Doa kita, luar biasa. Tuhan jauh menjawab doa-doa kita itu, saudara. Kita harus memuliakan Allah dengan hidup kita. Itu yang saya bilang tadi, turun-temurun sampai selama-lamanya. Garis keturunan kita adalah hidup dalam kemuliaan. Amin. Satu keluarga hidup dalam kemuliaan, satu keluarga hidup dalam melayani Tuhan, saudara. Amin. Hari ini kita belajar kelimpahan dalam Kristus adalah anugerah yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Kelimpahan dalam Kristus yang memampukan kita untuk hidup dengan penuh kasih, penuh kekuatan dan penuh kemuliaan, saudara. Hari ini mari kita mengalami kelimpahan ini dengan apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Karena iman, ada pengharapan, saudara, dan ada kasih Kristus dalam hidup kita. Jadi biar tiga hal ini menjadikan kekuatan bagi kita dan merupakan modal bagi kita, saudara, untuk mengarungi tahun 2025 yang adalah tahun kemuliaan di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan ada yang gugur, jangan ada yang kalah, jangan ada yang layu sebelum berkembang, kalah sebelum berperang, saudara, mundur sebelum maju. Maju terus, apapun yang terjadi, terus maju melayani Tuhan, saudara. Amin, saudara. Jadi biar tiga hal ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kita dan terus mengalir dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati dan pikiran kita, saudara.
Tuhan sendiri yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan Tuhan serta pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara, perjamuan kudus ini merupakan satu sakramen yang artinya tanda dari sesuatu yang suci dan kudus, yang berdatangkan anugerah dan berkat Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Asalkan setiap kita yang makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini, kita melakukannya dengan cara yang benar. Artinya, kita tidak menyimpan sakit hati, kita tidak menyimpan kebencian, dan tidak menyimpan kedengkian dalam hati. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita merenungkan dalam beberapa detik, saudara, kita merenungkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita mengampuni segala orang yang sudah menyakiti hati kita. Mengampuni, dan jangan ada kebencian dan jangan ada kedengkian dalam hati kita. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus.
diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat dengan persembahan. Kepada petugas saya persilakan dan kita bersatu hati di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami, mengingatkan bahwa menegur setiap kami Tuhan. Untuk kami selalu hidup dalam kebenaran demi kebenaran Tuhan. Dan mampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya juga kami juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempatnya dengan persembahan. Kami tahu gak seberapa Tuhan, tapi kami menabur dengan sukacita. Dan kami terlalu percaya kami menabur di tanah yang subur. Dan kami percaya setiap taburan yang kami tabur Tuhan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang menabur, kami tidak kekurangan. Kami berkecukupan bahkan berkelimpahan, sebab kami menjadi tahun bagian setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang siap menabur dengan penuh sukacita sama-sama katakan amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya ingin membacakan beberapa pengumuman Wartas Pekan Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seluruh gembala sidang, seluruh pelayan Tuhan, sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ihsan Ferdinand Pauko yang telah menyampaikan kabar sukacita kepada setiap kami. Tuhan memberkati Bapak dalam pekerjaan dan pelayanan. Bagi jemaat yang rindu dilayani dalam penyerahan anak, baptis air, konseling, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, kantor, dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Ibu Esther dan pelayan Tuhan yang ada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Puji nama Tuhan. Kegiatan rutin JKI Bethlehem Tanjung Priok. Kegiatan rutin JKI Bethlehem Tanjung Priok. Gereja JKI BTP mengadakan rumah doa pemuritan yang akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19.00. Rumah doa diadakan setiap Jumat pertama dan ketiga. Pemuritan diadakan setiap Jumat kedua dan keempat. Tepat di gereja JKI BTP lantai 1. Seluruh pelayan Tuhan dan sidang jemaat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dan dalam bentuk perpuluhan, buah sulung, diakonia, pelayanan misi, dan pembangunan gereja dan lain-lain,
jemaat Tuhan diundang kembali ibadah raya minggu depan pada tanggal 12 Januari 2025. Kemudian apakah ada tambahan Bapak Ibu? Begitu saya infokan dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu kepada petugas. Saya persilakan. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami di dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa untuk setiap pujian penyembahan yang naik di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah menjadi rupa yang harum. Engkau disenangkan atas pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, di minggu pertama di tahun 2025 ini Tuhan, kami boleh menghidupi Tuhan visi misi Tuhan yang Engkau taruh atas jemaat JKI BTP ya Tuhan, adalah tahun kelimpahan Tuhan. Biarlah di awal minggu ini Tuhan sampai di akhir nanti Tuhan, kami tetap ada di dalam relnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau bawa kami Tuhan untuk terus naik ya Tuhan, untuk terus melekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Iksan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan sebagai gembala kami di JKI BTP ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, hikmat Tuhan, wibawa ilahi terus ada ya Bapa atas hamba-Mu ya Tuhan. Kemanapun Engkau percayakan Pak Iksan melayani Tuhan, tanda-tanda heran terus menyertainya ya Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Biarlah melalui kehidupan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ibu Mary Tuhan, sebagai tiang doa di dalam keluarganya. Engkau kuatkan lututnya Tuhan untuk terus berdoa buat keluarganya, untuk berdoa buat setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau pertajam lagi Tuhan telinganya untuk terus mendengar apa yang menjadi maunya Tuhan atas jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Perbesar kapasitas Ibu Mary Tuhan untuk terus lebih lagi ya Tuhan, oleh menjadi saksi-Mu Tuhan di gereja ini Tuhan, bahkan di muka bumi ini ya Bapa. Berkati ketiga anaknya, mantunya Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam studi ya Tuhan. Biarlah kehadiran mereka ini Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Dan apa saja yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, bahkan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau melihat setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Diberkatilah suami-suami yang ada Tuhan, diberkatilah istri yang ada, diberkatilah anak-anak yang ada Tuhan. Apa saja yang menjadi pergumulan setiap keluarga-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Engkau yang buka Tuhan lapangan pekerjaan yang baru Tuhan. Engkau yang memberi yang terbaik buat setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami rindu Tuhan di tahun kelimpahan ini Tuhan, keluarga-keluarga lebih lagi boleh mengalami kelimpahan itu Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terlebih kelimpahan di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Di tahun 2025 ini Tuhan, kami sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk mengalami Engkau Tuhan, untuk memberi diri kami di dalam melayani Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang perbesar kapasitas
kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam ibadah malam hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang melihat Tuhan, dan Engkau Tuhan Allah yang memperhitungkan segala jerih lelah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melakukan jauh daripada apa yang kami doakan ya Tuhan. Diberkatilah setiap pelayan Tuhan ya Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang terus memperbesar kapasitas kami lebih lagi ya Tuhan. Biarlah hari lepas hari, minggu lepas minggu Tuhan, kami terus bersemangat, tetap on fire ya Tuhan di dalam melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap kami yang sudah memberikan persembahan dalam bentuk apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Dan biarlah lewat persembahan yang kami beri ini Tuhan, boleh dilakukan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Berkati setiap bendahara yang ada di JKI BTP Tuhan. Beri kami hikmat-Mu Tuhan untuk mengelola setiap kepercayaan Tuhan yang Engkau taruh di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kerinduan kami untuk merenovasi gereja ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup mencukupkan segala sesuatunya ya Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini Tuhan boleh lebih bagus lagi ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang mencukupkan semuanya ya Tuhan. Dan kami bisa beribadah lebih tenang Tuhan. Tidak ada bocor-bocor lagi ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup ya Tuhan mencukupkan segala sesuatunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami mau berdoa bersepakat untuk seluruh pengurus Sinode JKI BTP ya Tuhan, untuk Ketua Sinode ya Tuhan Bapak Adi Susanto ya Tuhan, Ibu Magda sebagai Ketua Korwil ya Tuhan, dan Bapak Raymond ya Tuhan sebagai Ketua Kodam. Ya Bapak, kami bawa Tuhan seluruh kepala yang ada di Sinode JKI Tuhan. Engkau Allah yang memberkati mereka ya Tuhan. Satukan hati mereka ya Tuhan, satukan visi mereka ya Tuhan, untuk terus bergandengan tangan ya Tuhan, untuk lewat wadah JKI ini Tuhan, lebih banyak lagi jiwa yang dimenangkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk pertumbuhan yang terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, mata-Mu ada atas bangsa kami, belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati pemerintahan yang ada, dari presiden, wakil presiden ya Tuhan, dan seluruh menteri-menteri yang ada ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan roh takut akan Tuhan ya Bapa, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan adil, jujur, dan bijaksana ya Tuhan. Nama Tuhan tetap ditinggikan, nama Tuhan tetap dimuliakan. Ada kebebasan beribadah Tuhan di bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk di wilayah di mana kami ada ya Tuhan, di Tanjung Priok, terlebih Tuhan di Jalan Ganggeng ini Tuhan, lokasi ibadah kami ya Bapa, tempat kami beribadah. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh beribadah dengan tenang, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap pengurus yang ada, RT RW ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh memimpin lingkungan yang ada Tuhan dengan takut dan gentar akan Engkau. Terima kasih
pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akan menerima berkat dari Bapak Gembala. Mari saudara katakan tinggi dan terima berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Pada saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan silakan kita kembali. Ya, salam semua. Yang pertama yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua, hari-hari ini memang ada pemberdayaan jemaat. Jadi seluruh jemaat nanti melayani Tuhan. Kalau tadi sudah ada Ibu Neri, Ibu Grace, dan Ibu Nela, dan Pak Aldi, lalu Pak Eleanor, Evali, thank you ya, luar biasa suaranya bagus ya, bagus ya. Okay. Jadi saya sebagai pembawa, saya mau seluruh jemaat Tuhan itu melayani Tuhan. Nanti akan dijadwal oleh Ibu Pratiwi Handayani sebagai Adit Ibadah Raya, akan dijadwal. Pokoknya yang dijadwal semuanya siap ya. Oke, amin, siap? Siap. Gak usah pakai doa-doa dulu, langsung siap ya. Paling tetap jadi singkat ya. Abadi sampai ke selatan. Nanti suatu saat kamu ganti Ibu Tiwi, kami Ibu Tiwi udah pelayanan ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei ya. Terus Ibu Grace suaranya bagus ya. Itu boleh juga untuk jadi singer ya. Kalau tempatnya cukup, karena ada bagian langsir. Lalu yang kedua, saya sudah buat Google Form untuk membuat kartu keluarga jemaat. Supaya kita kalau ditanya kamu jemaat mana? Jemaat JKI Bethlehem Tanjung Priok. Mana buktinya? Nah, kan kalau ada buktinya kan gak enak ya. Yang penting ada buktinya. Yang sudah ada di saya itu adalah Ibu Tiwi sama Ibu Esther. Nah, yang belum ada Ibu Nela, Ibu Grace. Iya, beda lagi sekarang. Nanti jadi ini Google Form itu saya akan kirim via Japri ke Pak Batara, kemudian ke Ibu Nela, nanti ke Aldi, ke Ibu Grace. Jadi tolong diisi semuanya ya. Kemudian kita sama-sama berdoa gereja kita ini luar biasa kelimpahannya. Sebelum ibadah ada air mancur. Jadi kita berdoa sepakat biar Tuhan kirim berkatnya, Tuhan kirim hamba-hamba Allah yang takut akan Tuhan, pengusaha-pengusaha, raja-raja yang takut akan Tuhan, supaya kalau bisa kita beli di tempat. Haleluya. Ya, cuma orangnya nggak mau jual, itu masalahnya. Kalau dia mau oke, saya jual, saya beli. Amin. Gak usah mahal, 2 miliar cukup. Amin, saudara, itu pasti kita beli. Nah, nanti kalau ada berkat, itu nanti kita data gitu, supaya nggak bocor-bocor. Biar ke atasnya kita bisa main-main di atas, saudara. Amin ya. Supaya kalau tahun baru kita di atas semua. Ah iya, betul. Jadi ini kita akan cor semuanya, amin ya. Jadi kita nggak usah pakai yang gini-gini lagi. Ini
besar teman kita lah, sahabat saya itu luar biasa. Tapi ya sudah, pokoknya biar Tuhan kirimkan berkatnya, kita akan cor semuanya ini. Amin. Karena kalau sudah dicor, tidak ada yang namanya bocor-bocor lagi. Lalu AC nanti kita tambahin supaya dingin semuanya. Pokoknya masuk sini dingin, hatinya dingin, pikirannya dingin, badannya juga dingin sudah. Kalau ada yang panas-panas lagi. Jadi yang kipas angin diturunkan saja, saudara. Amin ya. Kita akan tinggiin ini saudara, daknya supaya lebih bagus lagi kelihatannya saudara. Nanti Ibu Mary akan apa itu namanya, minta arsitektur, arsitek yang interior, Desain interior. desain interior itu maksud saya gitu Bu. Ibu Nero kita banget begitu ya. Jadi Ibu Mary punya sahabat yang bikin gambarannya itu seperti apa yang bagusnya tempat ini. Sebenarnya Pak Mul yang pendapat baik tempat ini kan dia insinyur juga, arsitek. Nah, dia kan bilang gratis kan waktu itu ya. Nanti dia mau bikin apa seperti terserah lah itu sudah. Yang penting bagus lah. Amin. Jadi bagian kita adalah doa sepakat. Yang tadi saya terangkan, terus berdoa sampai luber. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Siapa tadi yang buka rumah tadi? Tiga Dopir. Oh ya, Ibu Mary yang tutup. Siapa yang membuka, dia yang menutup. Habis ini makan bersama. Jangan pulang dulu, makannya sudah siap itu. Oke, sudah sini. Ayo Ibu Mary tutup. Mari Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah di mana perkenanan-Mu turun atas ibadah kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan di DKI Bethlehem Tanjung Priuk. Terima kasih semua Bapak, kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sekitar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing.